Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya Sri Novia dalam pembelajaran IPA di kelas 9. Pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengenai persilangan hibrid. Apa sih persilangan di hibrid? Nah, persilangan di hibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat beda, atau disebut juga dengan hukum Mendel 2. Di mana berbunyi gen-gen dari kedua induk akan mengelompok secara bebas. Ciri-ciri persilangan di hibrid yaitu yang pertama, persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Kedua, jumlah gamet yang terbentuk setiap individu adalah 4. Ketiga, fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Dan yang keempat, dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada keturunan kedua atau F2. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai persilangan di hibrid. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa persilangan di hibrid ini merupakan persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada persilangan biji kacang ercis. Yang pertama ada biji kacang ercis bulat warna kuning dan ada biji kacang ercis keriput warna hijau. Nah, biji kacang ercis bulat kuning ini sifatnya dominan. Dan biji kacang ercis keriput hijau ini sifatnya resesif. Bagaimana persilangannya? Pertama, kita tentukan dulu parental satunya, yaitu atau induknya. Karena bulat kuning ini dominan, maka dominan itu seperti yang sudah kita pelajari di awal bahwa biasanya dilambangkan oleh huruf yang besar. Contohnya misalkan kita lambangkan dengan B besar, dan K besar. Kemudian resesif ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, maka kita tulis di sini B kecil, K kecil. Nah, kemudian kita tentukan gametnya, yaitu B besar, K besar, B kecil, K kecil. Nah, maka apa keturunan kesatunya atau filial kesatunya? Yaitu B besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya B besar, B kecil. Kemudian K besar disilangkan dengan K kecil, hasilnya K besar, K kecil. Nah, karena B ini sifatnya dominan terhadap B kecil, maka sifat yang nampak adalah bulat. Kemudian karena K ini juga sifatnya dominan, K besar ini dominan terhadap K kecil, maka sifat yang nampak yaitu warna kuning. Jadi keturunan pertama dari persilangan antara biji kacang ercis bulat kuning dengan biji kacang ercis keriput hijau yaitu 100% bulat kuning. Nah, bagaimana kalau misalkan sesama F1-nya kita silangkan? Nah, B besar, B kecil, K besar, K kecil kita silangkan. Kemudian kita tentukan gamet keduanya, yaitu B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, kemudian B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Maka gamet yang terbentuk yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, yang di sebelahnya juga sama, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, kita tentukan filial keduanya atau keturunan keduanya dengan memasukkan gamet yang tadi telah dihasilkan ke dalam diagram. Jadi kita masukkan gamet yang tadi sudah dihasilkan ke dalam diagram, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, yang ke bawah juga sama kita masukkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, maka hasilnya B besar, K besar, K besar. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil, maka hasilnya B besar, K besar, K kecil. B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, maka hasilnya B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, maka hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, begitu selanjutnya sampai persilangan yang terakhir,
Ini merupakan hasil dari tadi persilangan antara persilangan parental kedua. Nah, jumlahnya semuanya ada 16. Nah, kalau misalkan ada B besar K besar, maka sifat yang munculnya itu bulat kuning. Kenapa? Karena B besar K besar tadi sifatnya dominan. Nah, di sini karena ada B besar K besar, kita tandai dengan tanda plus. Kemudian di sini juga ada B besar K besar, kita tandai plus. Di sini juga sama. Yang ini juga sama, ada B besar K besar. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama, kemudian yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Nah, kemudian kalau misalkan ada B besar, berarti kan bulat. Sementara K-nya kecil semua, berarti dia warna hijau. Berarti kacang ercisnya itu bulat berwarna hijau. Kita tandai dengan kurangi atau strip. Kemudian yang ini juga sama nih, ada B besar dan K-nya kecil semua, berarti ini juga sama, bulat warna hijau. Kemudian yang ini juga sama nih, ada B besar, berarti bulat, tetapi K-nya kecil semua, berarti warna bulat berwarna hijau. Nah, selanjutnya, yang ini B kecil semua, tapi K-nya besar semua, berarti dia keriput tapi warna kuning. Kita tandai dengan kali. Kemudian ini juga sama nih, ini B-nya kecil semua, tapi K-nya ada yang besar, berarti dia keriput kuning. Yang ini juga sama, keriput kuning. Nah, sementara untuk yang hurufnya kecil semua berarti dia keriput hijau. Jadi perbandingan fenotipnya ada bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Bulat kuningnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian bulat hijau, kita hitung 1, 2, 3. Kemudian keriput kuning, ada berapa? 1, 2, 3. Keriput hijau ada 1. Nah, jadi perbandingan fenotipnya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau misalkan ditanyakan berapa persentasi dari fenotip yang dihasilkan, nah berarti tinggal kita hitung aja. Misalkan ditanyakannya berapa persentasi dari biji kacang ercis bulat kuning. Berarti tinggal kita hitung 9, kan jumlah yang bulat kuning itu ada 9. Dibagi 16. Nah, 16-nya itu dari jumlah keseluruhan anak kan yang dihasilkan atau F2 yang dihasilkan. Kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasilnya yaitu 56,25%. Kemudian kalau ditanyakannya yang bulat hijau, berarti tinggal kita hitung 3 dibagi 16 dikali 100%. Maka hasilnya 18,75%. Nah, begitu juga dengan keriput kuning ataupun keriput hijau. Tinggal kita ganti jumlah individu yang dihasilkan. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Nah, kalau misalkan soalnya seperti yang tadi disebutkan, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu pertama, kita tentukan parental satunya. Tadi parentalnya yaitu ada A besar, B besar, B besar disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil. Di mana A besar ini melambangkan buah besar, kemudian B ini melambangkan umur panjang, dan A kecil ini melambangkan buah kecil, sementara B kecil melambangkan umur pendek. Kemudian gametnya itu ada A besar, B besar, A kecil, B kecil, sehingga keturunan F1-nya yaitu didapatkan A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana sifat yang muncul yaitu buah besar berumur panjang. Selanjutnya, jika sesama F1-nya disilangkan, bagaimana hasilnya? Itu F1-nya kan tadi A besar A kecil, B besar B kecil. Kita tulis di sini, disilangkan dengan sesamanya. Maka gamet yang dihasilkan yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Sama yang di sampingnya juga. Kemudian kita hitung dengan diagram. Maka diperoleh keturunan yaitu ada A besar B besar, A besar A besar, B besar B kecil, hingga A kecil B kecil, B kecil. Nah,
Jadi, perbandingan fenotip yang dihasilkan yaitu ada buah besar umur panjang jumlahnya 9, buah besar umur pendek jumlahnya 3, buah kecil umur panjang jumlahnya 3, buah kecil umurnya pendek jumlahnya 1. Jadi perbandingannya 9:3:3:1. Jika yang ditanyakannya yaitu buah padi bulir besar umur panjang, maka tadi kan di soal jika F2-nya dihasilkan 640, berapa bulir padi besar umur panjang? Nah, padi bulir besar umur panjangnya kan jumlahnya ada 9. Tinggal kita hitung 9 dibagi 16. 16 jumlah dari keseluruhan ini, kemudian dikali 640, maka hasilnya 360. Jadi, padi bulir besar umur panjang ada 360 tanaman.